我攻入城中。Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian ke-13 yang merupakan bagian terakhir dari cerita General An-I. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Setelah sebelumnya pasukan Bailan menghancurkan benteng ibu kota Yan, Hexia dan pasukannya pun bersiap untuk memasuki istana. Jenderal Luke yang adalah kepala Jenderal Yan keluar untuk menghadapi Hexia. Di masa lalu, Jenderal Luke telah berjasa menyelamatkan Hexia dari kejaran tentara Kaisar Murong. Untuk membalas jasanya itu, Hexia meminta Luke pergi meninggalkan istana. Hexia berjanji akan menjamin keselamatannya. 你当年对我河侠有恩，如今大燕江河日下。 Namun Luke menolak perkataan Hexia tersebut. Dia hidup sebagai pejabat Yan dan siap mati sebagai hantu negara Yan. Luke dan Hexia pun akhirnya bertarung. Namun di pertarungan itu, Luke akhirnya tewas di tangan temannya sendiri. Setelah kematian Luke, Hexia dan tentaranya memasuki istana. Kaisar Murong dan permaisurinya menyerahkan tahta kerajaan kepada Hexia. Mereka menyatakan menyerah dan tunduk kepadanya. Hexia mendatangi kediaman Jing An, tempat tinggalnya semasa kecil dulu. Setelah seluruh keluarga dihabisi Kaisar Murong, saat ini kondisi kediaman tersebut sudah tidak terawat lagi. Walaupun Kaisar Murong telah menyerah, tapi Hexia masih memiliki dendam atas kematian orang tuanya. Kaisar Murong tahu jika Hexia sangat membencinya. Dia siap memberikan nyawanya, asalkan Hexia mengampuni istri dan putranya. Saat Hexia akan menusuk Kaisar Murong, permaisuri menghalanginya. Namun Hexia yang kejam kemudian kembali menusukkan pedangnya, sehingga sepasang suami istri pun harus tewas di sana. Beiji bersama Pingting dan yang lainnya memasuki kota Qirao. Mereka mulai melancarkan rencananya. Keesokan paginya, para penduduk kota Qirao dibuat panik dikarenakan sumur mereka tiba-tiba berwarna merah darah. Fan Lu dan Zuiju menyaksikan kejadian tersebut, di mana saat ini Fan Lu adalah gubernur kota Qirao. Dia mencurigai jika kekacauan di sana disebabkan ulah seseorang. Fan Lu merasa jika dari tadi ada yang selalu mengikuti mereka. Dia membawa Zuiju pergi dari sana untuk menjebak penguntit tersebut. Yang ternyata, orang yang mengikuti mereka adalah Moran. Melihat kehadiran Moran di sana, Zuiju terkejut dan sangat gembira. Fan Lu tidak memperdulikan walaupun Moran adalah temannya Zuiju. Dia tetap akan menembaknya. Namun tidak lama kemudian, Beiji dan yang lainnya juga tiba di sana. Pingting sangat gembira melihat Zuiju yang ternyata masih hidup. Melihat kehadiran Beiji yang terkenal itu, Fan Lu tahu maksud kedatangan mereka. Fan Lu adalah bawahan Gui Changqing. Semenjak Hexia menjadi pangeran Bailan, keselamatan mereka selalu terancam. Oleh sebab itu, Fan Lu pun bersedia bekerja sama dengan Beiji untuk melawan Hexia. Sementara itu di tempat lain, Hexia terlihat sangat kesal.
dikarenakan para pejabat istana telah sepakat untuk menunda pelantikan dirinya sebagai Kaisar Bailan. Tanpa diduga, Hesia menyuruh Dong Zhuo mencari cara untuk menyingkirkan Fei Zhaoxing. Dong Zhuo yang mendengarnya pun terkejut, karena setahunya Fei Zhaoxing adalah orang kepercayaan Hesia sendiri. Namun karena itu perintah, Dong Zhuo pun tetap melakukannya. 是。这一杯才是真正的毒酒。 不要！ Malam harinya Hesia bermimpi ketemu almarhum istrinya Yao Tian. Ketika dia terbangun, Dong Zhuo datang melapor jika Jenderal Zhou Linjiang ditemukan tewas di tendanya. Hesia mencurigai jika tewasnya Zhou Linjiang ada hubungannya dengan orang mereka sendiri. Selama ini Jenderal Qi Tian sangat tidak suka dengan diangkatnya Zhou Linjiang sebagai salah satu jenderal. Hesia lalu menyuruh Dong Zhuo untuk menugaskan Qi Tian menyelidiki kasus tersebut. 想不查个水落石出。 Yang sebenarnya tewasnya Zhou Linjiang adalah ulah dari Beiji. Mereka sengaja melakukan hal tersebut untuk menimbulkan kekacauan di internal pasukan Hesia. Saat ini Ping Ting telah membuat sebuah ramuan. Ramuan itu untuk meracuni perbekalan pasukan Qi Tian. Sementara itu di tempat lain, Jenderal Qi Tian mendapat surat dari Hesia, di mana dia ditugaskan mengerahkan pasukannya untuk menginvestigasi kasus kematian Zhou Linjiang. Apabila menolak, maka Jenderal Qi Tian akan mendapatkan hukuman militer. Dikarenakan saat ini tentaranya terkena penyakit misterius, tentu saja Qi Tian tidak bisa menjalankan tugas dari Hesia tersebut. 是。 Beiji menyelinap ke kemah Qi Tian. Dia mencoba mengingatkan bahaya yang terjadi jika Hesia menjadi kaisar. Untuk menghindari bahaya tersebut, Beiji mengajak Jenderal Qi Tian bergabung dengannya. Dia tahu jika Hesia selalu mencurigai kesetiaan Qi Tian. Apabila mereka bisa menjadikan Jenderal Qi Tian sebagai sekutu, akan menjadi keuntungan yang besar. Sedangkan pasukan awan milik Hesia, para tentaranya diisi oleh orang-orang dari negara Jin. Sangat mudah bagi Beiji untuk mengajak mereka bergabung. Namun di sini Jenderal Qi Tian tidak memberikan jawabannya. Sebelum pasukannya curiga, Jenderal Qi Tian meminta Beiji segera pergi. Ketika Beiji dan Fan Lu akan meninggalkan tempat tersebut, Fan Lu melihat ada yang mencurigakan di sana, di mana ada sebuah kanal yang dijaga ketat oleh tentara Bailan. Beiji dan Fan Lu menyelami kanal tersebut yang menuju ke sebuah gua. Tanpa diduga, di sana mereka menemukan Zeyin yang ternyata masih hidup dalam keadaan terikat. 范路，你先把泽隐将军带回血肉城。 Ping Ting menerima surat dari Beiji jika rencana mereka berjalan lancar. Beiji juga menuliskan jika di sana mereka juga menemukan Jenderal Zeyin yang masih hidup. Mengetahui hal tersebut, Ping Ting pun memberitahu Yang Feng. Mereka menunggu kedatangan Jenderal Zeyin. Yang Feng sangat gembira melihat kenyataan suaminya masih hidup. Namun Jenderal Zeyin tidak bisa tinggal lama. Setelah melepas rindu dengan istrinya, Jenderal Zeyin kembali berangkat bersama Fan Lu guna mengatur pasukan. 你一定会理解我的，对不对？ Hesia menerima kabar jika utusan yang mereka kirim kepada pasukan awan tidak satupun yang kembali. Hesia mulai curiga jika ini semua ulah dari Beiji dan Ping Ting. Dia lalu memerintahkan mempersiapkan pasukan menuju kota Qirao. Sementara itu Zeyin menemui Ruohan dan pasukan Liang yang lain. Melihat kehadiran Zeyin, Ruohan sangat gembira. Prajurit Liang yang mengetahui kepala jenderal mereka kembali seketika sangat bersemangat. Zeyin mengumpulkan seluruh pasukannya.
mereka akan bergabung dengan Beiji melawan pasukan Hexia dan merebut kembali kerajaan Liang. Kabar tentang Hexia telah menuju kota Qirao sampai kepada Beiji. Beiji sangat khawatir karena saat ini Pingting masih berada di sana dengan kekuatan dan jumlah tentara yang sangat minim. Beiji dengan 1.000 tentaranya lalu menyerang pasukan Bailan dari belakang. Dia bertarung melawan pasukan kavaleri yang dikirim oleh Hexia. Tidak lama kemudian, Fan Lu juga datang bersama pasukannya. Dia menahan kavaleri musuh dan membiarkan Beiji lewat untuk membantu Pingting. Hexia dan pasukannya tiba di depan benteng kota Qirao. Bai Pingting seorang diri keluar benteng untuk menemuinya. Pingting mengundang Hexia sebagai teman lama masuk ke kota Qirao untuk menghadiri acara perjamuan. Namun Hexia sangat berhati-hati. Dia mengira jika Beiji berada di sana. Oleh sebab itu, Hexia menyuruh prajurit yang pura-pura terluka untuk menggantikan dirinya memasuki kota Qirao. Suasana kemah Hexia tiba-tiba heboh. Seorang prajurit mengabarkan jika musuh telah memutuskan kontak mereka dengan tentara cadangan Bailan yang berada di bagian belakang, di mana pasukan musuh itu dipimpin oleh Beiji. Mengetahui hal tersebut, Hexia sadar jika dia telah tertipu. Pingting hanya menjadikan kota Qirao sebagai pengalihan. Hexia lalu memerintahkan seluruh pasukannya berbalik arah untuk melawan Beiji dan pasukannya. Melihat jumlah pasukan Hexia yang sangat banyak, seorang komandan pasukan terlihat mulai khawatir. Namun Beiji telah memiliki rencananya. Dia akan menjebak pasukan musuh masuk ke dalam pengepungan. Jumlah pasukan besar Hexia hanya dilawan oleh Beiji dengan pasukan kecil. Melihat hal itu, Dongzhuo mulai khawatir. Dia merasa ada yang tidak beres. Dia lalu meminta Hexia untuk menghentikan penyerangan. Namun Hexia telah dikuasai nafsu untuk membunuh. Melihat Beiji mulai kelelahan, Hexia kembali mengirimkan pasukan sayap kanan dan kirinya untuk menyerang. Apa yang dikhawatirkan Dongzhuo benar-benar terjadi. Tidak lama kemudian, Fan Lu datang dengan pasukannya membantu Beiji. Diikuti dengan Moran membawa pasukan Jin dan Jenderal Ziyin dengan pasukan Liang. Sehingga saat ini pasukan Hexia diserang dari berbagai arah. Tidak hanya sampai di situ, seorang prajurit melapor jika Jenderal Qitian telah memberontak dan bergabung dengan Beiji menyerang mereka. Yang ternyata sebelumnya Fei Zhaoxing telah menyelipkan surat kepada Jenderal Qitian, di mana diterangkan jika kematian Putri Yao Tian itu disebabkan oleh ulah Hexia. Hal itu membuat Qitian sangat marah. Dia mengumpulkan pasukannya untuk berbalik melawan Hexia.
为白兰公主！储备节作用。 Hesia yang melihat pasukannya telah terkepung, menyadari jika saat ini Pingting tidak memiliki kekuatan di dalam benteng Qirao. Hesia berencana akan menjadikan Pingting sebagai tameng menghadapi Beiji. Dia lalu memerintahkan pasukannya menyerang benteng dengan kekuatan penuh. Pingting menyadari jika pasukan Hesia berhasil menerobos benteng. Dia lalu meminta Yang Feng membawa anak-anak mereka pergi ke tempat yang aman. Sementara itu dia sendiri keluar untuk menghadapi pasukan musuh. Ketika Pingting menabuh genderang perang, sekelompok tentara Bailan menyerangnya. Beruntung Nyonya ke-13 datang membantu. Hesia seorang diri naik ke panggung mendatangi Pingting. Saat ini pasukan Bailan telah terkepung. Hesia dengan jumlah pasukan besarnya telah dikalahkan. Pingting meminta Hesia untuk menyerah. Dia berjanji akan meminta kepada Beiji untuk mengampuni nyawanya. Namun Hesia menolak. Untuk membalaskan kebenciannya kepada Beiji, Hesia akan membawa Pingting mati bersamanya. Hal yang akan membuat Beiji menderita seumur hidup. Tepat saat Hesia akan menusuk Pingting, Beiji datang tepat waktu menyelamatkan istrinya tersebut. Dia lalu bertarung dengan Hesia. Karena kelelahan oleh pertempuran sebelumnya, Beiji berhasil dikalahkan oleh Hesia. Tepat di saat Hesia akan membunuh Beiji, Pingting mengorbankan dirinya mendorong Hesia jatuh dari panggung. Di saat kritis itu, Hesia teringat istrinya Yaotian yang telah meninggal. Tidak ingin lagi menambah dosa, Hesia mendorong Pingting dan menyelamatkannya. Sementara dia sendiri harus tewas mengenaskan. Di akhir film diperlihatkan Nyonya ke-13 akan berpamitan kepada Pingting. Dia tidak bisa tinggal di sana karena tidak akan sanggup melihat kemesraan Beiji dan Pingting. Lalu kemudian Beiji dan Pingting pun dilantik menjadi kaisar dan permaisuri kerajaan Jin, dan film pun selesai. Oke, demikianlah seluruh alur cerita film General N.I. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.看着大晋王朝分崩离析，大晋子民。我白娉婷从此以后